Halo teman-teman, masih di channel beriska.com. Oke, kali ini kita lanjutkan materi ya, udah lama tidak materi. Oke, sibuk dengan soal-soal. Oke, tentang pusat massa ini mungkin materi terakhir di impuls momentum. Nanti kita selanjutnya masuk ke dinamika benda tegar ya, dinamika rotasi. Oke, pusat massa teman-teman sebenarnya udah pernah dibahas di tutorial ataupun di contoh soal UTS. Jadi inti dari pusat massa itu adalah kita meninjau dari keseluruhan sistem ya. Jadi kalau misalkan sistemnya terdiri dari banyak partikel, oke, benda-benda gitu terdiri dari banyak partikel. Nah, gitu. Nah, ini ada sebuah titik yang mewakili dari masa-masa ini ya. Misalkan di titik sini ini akan diwakili oleh jadi pergerakan sistem ini diwakili oleh suatu titik ini gitu. Misalkan bergerak ke sini. Nah, jika ada gaya eksternal F eksternal, oke, F eksternal bekerja pada sistem ini, keseluruhan sistem ini misalkan masanya M. Nah, berarti M-nya adalah A pusat massa gitu ya. Pusat massa nanti kita tentuin. Berarti A pusat massa itu, jadi benda akan bergerak sebesar F eksternal dibagi dengan M totalnya. Nah, ini kira-kira pergerakan dari pusat massanya, teman-teman. Pergerakan dari sistem itu gitu. Sebenarnya pusat massa itu bisa ditinjau dari beberapa aspek, teman-teman. Bisa sebagai sistem titik yang mewakili dari masa keseluruhan massa itu, atau gaya-gaya yang bekerja pada sistem itu adalah bekerjanya pada titik itu, pada pusat itu. Nah, kalau kita ini kita akan coba teknik mencari pusat massa, teman-teman. Nah, misalkan ada dua buah ini, misalkan ini percobaan aja. Ada dua buah bola gitu kan, kita hubungkan. Oke. Nah, bengkok nih. Nah, seperti ini. Nah, oke. Yang satu masanya besar, yang satu masanya kecil. Kira-kira menurut teman-teman pusat massanya ada di mana? Di sini, di tengah-tengah, atau di sini? Kira-kira pusat massa akan bergeser ke arah yang lebih berat, teman-teman. Berarti di daerah sini ya pusat massanya, di daerah sini. Nah, ini pusat massanya. Nah, kalau kita berikan gaya ya ke arah sini, ke kanan di sebelah sini, benda akan berotasi ke sini, teman-teman. Nah, benda akan berotasi searah jarum jam. Nah, begitupun kalau kita berikan gaya di antara pusat massa tapi di sebelah sini. Nah, benda bakal berotasi juga ke arah berlawanan jarum jam. Nah, bagaimana kita kalau berikan sebuah gaya ya, ini F, ini F. Nah, kalau kita berikan sebuah gaya F pada pusat massanya, kira-kira bagaimana gerakannya? Gerakannya bakal lurus, teman-teman, bakal linear ya, bakal ke sana geraknya. Bakal ke sana geraknya ya. Jadi dia tidak bergerak melingkar, bergerak berotasi. Nah, maksudnya intinya itu suatu metode untuk mencari titik pusat massa. Oke, jadi secara rumus ya, X pusat massa bisa kita cari dari X1 M1, X2 M2 ditambah X3 M3 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Oke, dibagi jumlah massa totalnya M1, M2, M3 dan seterusnya. Atau bisa kita tulis menjadi sigma XI gitu, MI per sigma MI. Nah, gitulah ya. Atau M total juga bisa. Ini X pusat massa. Nah, seperti itu. Nah, coba kita gunakan rumus ini untuk mencari pusat massa yang tadi, seperti tadi. Oke, saya akan ilustrasi di sini ya. Nah, misalkan ada dua buah bola kayak barusan ya. Ada dua bola bermassa. Yang satu di sini di pusat koordinat. Oke. Yang kedua di sini. Nah, agak gede gitu ya. Nah, ini panjangnya adalah D ya. Misalkan panjangnya D. Oke. Nah, menurut logika yang tadi, pusat massa bakal di mana, teman-teman? Kira-kira ada di tengah-tengah, ada di sebelah sini, atau di dekat yang berat? Tadi kita jawab di dekat yang berat, teman-teman. Yuk kita buktikan dengan rumus yang udah ada ya. Berarti kita cari X pusat massanya. Kenapa sumbu X? Karena ini bidangnya sumbu X. Jadi sebenarnya nanti pusat massanya ada 3 dimensi ya. Ada Y pusat massa, ada Z pusat massa. Bebas, teman-teman, tergantung nanti bendanya di koordinat mana. Oke, karena ini koordinatnya 1 dimensi, berarti M1 X1 ditambah M2 X2 ya, per M1 tambah
M2. Asumsikan ini massa M, kalau ini adalah 3M gitu kan. Oke. M1-nya ini berada di koordinat 0, teman-teman. Berarti 0 kan, ditambah 0 kali M1 0. Nah, M2-nya 3M. Oke, dikali X2-nya dari sini ke sini berarti D ya. D per. Nah, M1M ditambah 3M. Kira-kira berapa? 4M ya. Nah, gitu kan. Nah, berarti gimana? Coret M-nya. Tuh, jadi kira-kira gimana? 3 per 4 D X pusat massanya. 3 per 4-nya di mana? Berarti di daerah sini kan kita kan 0-nya di sini. Nah, berarti kira-kira di sini 3 per 4-nya. Nah, pusat massanya di sini. Di dekat yang lebih berat. Oke, berarti kita terbukti dong ya tadi asumsi yang telah kita gunakan. Oke, kemudian kalau nanti bendanya berada di koordinat 2 dimensi, 3 dimensi, teman-teman juga sama, tinggal tulis Y pusat massanya, Y1 M1, Y2 M2 dan seterusnya ya. Oke, M1 M2 dan seterusnya, atau sigma YI, Y itu ke ya, bagi sigma MI. Sama Z juga ya, Z PM sama Z1 M1, Z2 M2 dan seterusnya dibagi Z1 Z2 dan seterusnya, atau sigma ZI MI per sigma MI. Seperti itu teman-teman. Nah, berarti kalau kita ada misalkan 3 koordinat ya, X, Y, Z, berarti kita punya posisi dong. Posisi pusat massa ya. Berarti R pusat massanya kita ada nih. Berarti ada X PM I, oke, arah I, Y PM arah J, tambah Z PM arah K atau P. Nah, ini adalah untuk menentukan pusat massa dari benda-benda diskrit. Oke, diskrit itu artinya bendanya berpisah-pisah, banyak massa tapi bendanya berpisah-pisah. Nah, bagaimana metode ini bisa dipakai untuk benda yang rigid gitu, benda yang kontinu. Artinya sebuah bendanya dia terdiri dari banyak benda tapi menyatu gitu. Kayak tubuh kita kan menyatu nih, kayak gini, ini kita benda kontinu, terdiri dari banyak massa gitu loh maksudnya gitu ya. Jadi kita akan coba metode ini dengan mencari pusat massa di benda kontinu gitu. Benda kontinu itu contohnya misalkan ini ya kayak gini, benda yang punya dimensi lah, itu benda kontinu. Oke, ada panjangnya, itu benda kontinu, ada lebarnya. Berarti yuk kita coba benda kontinu seperti apa. Oke. Ini udah ya, kita hapus aja. Nah, sebenarnya benda kontinu itu terdiri dari banyak massa sebenarnya kan teman-teman. Oke, tubuh kita kan kalau dipotong-potong itu kan penjumlahan dari potong-potongan itu gitu. Ini seperti itulah. Jadi metodenya hampir sama. Jadi nanti kalau mencari X dulu ya, X pusat massanya berarti M1 tambah M1 X1 tambah M2 X2 tambah M3 X3 dan sebagainya ya. M total gitu ya. M total. Nah, ini kan jadi sigma MI XI per M total gitu kan. Nah, ini kan XPM-nya. Nah, kalau masanya sangat banyak sekali teman-teman, di kalkulus ini bisa menjadi pendekatan ya. Ini kan dari I ke N gitu. Jadi limit di mana N-nya itu sangat besar sekali, hingga banyak sekali ya. Sehingga penjumlahan ini menjadi sebuah nilai nanti ya. Nilai. Oke. Nah, penjumlahan ini itu menjadi integral teman-teman. Jadi nanti integral X dari penjumlahan EDM yang kecil itu. Nah, ini adalah X pusat massa untuk benda kontinu. Berarti kalau Y pusat massanya sama, berarti Y pusat massanya adalah sama. Integral X dm per M Y atau ya Y, sorry, Y. Begitupun Z PM-nya. Z PM-nya adalah integral Z dm per M. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau posisi pusat massanya contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada sebuah benda kontinu, misalkan bendanya apa gitu, benda kontinu gitu. Nah, benda kontinu berarti kita ambil sebuah partisi gitu, sebuah partisi misalkan sebuah partisi kecil dari elemen massa dm ya. Nah, berarti posisinya adalah yang ini, posisi awal. Nah,
ini adalah posisi awalnya. Nanti posisi pusat masanya yaitu misalkan di sini. Saya pusat masanya. Pusat massa, nah di sini. Nah, inilah R pusat massa. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk benda-benda yang simetris gitu, kayak misalkan batang simetris, homogen, nah itu biasanya di tengah-tengahnya gitu. Bola gitu, homogen, simetris itu di tengah-tengah pusat bolanya, pusat lingkaran atau pusat bolanya. Nah, jadi untuk benda-benda simetris biasanya pusat massanya ada di tengah-tengah sumbu simetrisnya. Oke, kita akan coba membuktikan bagaimana sih untuk menghitung pusat massa untuk benda kontinu ya, di benda yang homogen sama bendanya yang tidak homogen. Tidak homogen tidak seragam. Oke, berarti misalkan tidak, permukaannya tidak rata gitu. Misalkan ada apa misalkan gitu ya, ada sebuah fungsi nanti ya. Oke, nilainya. Oke, saya hapus dulu. Oke, ini udah teman-teman ya. Nah, berarti kita coba mencari pusat massa dari sebuah batang ya. Oke. Sebuah batang yang homogen gitu. Jadi kasus pertama ini batangnya homogen, panjangnya L. Nah, kira-kira menurut logika pusat massanya pasti di tengah-tengah. Jadi X pusat massanya kira-kira jawabannya adalah setengah L ya. Pasti di tengah-tengah teman-teman. Oke, kita pergunakan yang ini ya. Berarti ini ada kerapatan panjang, berarti ada kerapatan panjang lambda ya teman-teman. Massa persatuan panjang lambda. Oke, berarti kalau M itu adalah lambda L. Oke, berarti kalau DM sebagian kecil itu adalah lambda DL atau DX lah ya, karena sumbu X DM-nya. Nah, gitu ya. Oke, jadi kalau untuk mencari sebuah integral dengan rapat massa, teman-teman bisa seperti ini metodenya. Oke, berarti kita cari X pusat massa dari integral X dm per M. Oke, batasnya dari mana? 0 sampai L kan? Oke, dm-nya teman-teman ganti sama ini, lambda dx. Berarti integral 0 sampai L X dm-nya ganti sama ini, lambda dx. Lambda dx dibagi M besar. Nah, M besarnya kan konstan sama lambda, keluarin aja. Lambda dibagi M, tinggal integral 0 sampai L X dx. Nah, gitu. Integral X dx apa teman-teman? Setengah X kuadrat ya. Berarti lambda per M itu adalah setengah X kuadrat. Batasnya dari mana? Dari 0 sampai L. Teman-teman hitung. Berarti lambda per M setengah L kuadrat ya. Tuh gitu, karena X nya masukin L. Nah, lambda itu sendiri apa? Massa, rapat massa ya. Lambda itu adalah massa persatuan panjang. Berarti saya ganti lambda ini jadi ini. Nah, ini. Lambda itu jadi M dibagi L per M. Oke, dikali setengah L kuadrat. Apa teman-teman kira-kira? M-nya coret. L-nya coret 1. Jadi jawabannya adalah setengah L. Terbukti ya. Oke. Nah, bagaimana kasus bendanya tidak homogen? Iya, artinya kerapatannya tidak sama. Berarti misalkan ada sebuah fungsi gitu ya. Jadi ada sebuah fungsi, misalkan lambdanya adalah alpha x. Seperti itulah. Ya, jadi kerapatan di sini tidak homogen. Berarti di sini ada yang bolong, ada yang gimana gitu. Oke, sama pengerjaannya. Jadi X pusat massanya adalah kayak gini, sama. Berarti integral X dm bagi M ya. Berarti dm-nya sama yang tadi mana? Nah, dm-nya adalah, oke, terus dulu X, dm-nya adalah ini lambda dx. Lambda dx, oke, per M. Oke, lambdanya dibuka karena di sini nggak konstan, ada X-nya. Berarti integral X lambda X, nah gini teman-teman, per M. Nah, baru lambdanya keluarin, lambda per M, oke. Nah, integral X kuadrat, integral X kuadrat dx. Batasnya dari 0 sampai L. Oke, berarti integral X kuadrat sepertiga ya, sepertiga X pangkat 3 dari 0 sampai L, dari alpha per M. Yaudah, berarti X ini ganti sama L. Jadi alpha per M sepertiga L pangkat 3. Nah,
kita hitung M-nya sendiri. Nah, M yang gede ini dari sini. Nah, berarti M adalah integral lambda dx, teman-teman. Batasnya dari 0 sampai L. Oke. Lambdanya buka. Mana tadi lambdanya? Ini alpha x. Berarti alpha x dx integralin. Oke. Jadi alfanya keluar setengah x kuadrat ya. Nah, berarti alpha setengah L kuadrat. Nah, jadi M-nya udah ada nilainya. Nah, gitu. Berarti kita ganti M-nya. Oke. Jadi alpha sepertiga L pangkat 3 dibagi M-nya ini. Alpha setengah L kuadrat. Nah, coret alfanya, coret L-nya, coret 1. Sepertiga dibagi setengah 2/3 L. Jadi jawabannya kalau ini 2/3 L. X pusat masanya. Nah, seperti itu. Jadi untuk benda-benda kontinu teman-teman bisa mempergunakan rumus-rumus yang dipakai integral. Ini kalau kasusnya satu dimensi. Kalau dua dimensi gimana, Kak? Di dua dimensi tinggal ganti kerapatannya, bukan M per L tapi M per A, pakai sigma nanti ya. Sigma nanti M dibagi A. Nah, seperti itu. Contohnya gimana? Contohnya untuk menentukan pusat massa segitiga misal. Itu kan dua dimensi, teman-teman. Tapi tidak akan saya jelaskan di sini, waktunya terbatas ya. Kalau untuk 3 dimensi misalkan bola gitu atau limas atau tabung, itu teman-teman bisa mencarinya dengan metode seperti ini. Itu kan benda kontinu ya. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan dalam teori pusat massa ya di bab momentum, impuls momentum. Habis ini ada materi sedikit lagi, gerak, sistem gerak pusat massa. Habis itu kita masuk ke bab selanjutnya. Oke, tetap semangat untuk mempelajari fisika dasar, khususnya menghadapi UTS ya, di UTS 1 ya. Tetap semangat, salam berfisika.com. Dadah.